Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Bu Nene. Bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berjumpa lagi di dalam pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas materi sekolah dasar kelas 5 semester 1 dengan tema mengenal nama Allah dan kitabnya. Kalau kemarin kita sudah mengenal nama Allah melalui Asmaul Husna, hari ini subtema kita adalah mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kesehatan lo ya. Mengenal kitab-kitab Allah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, meyakini adanya kitab-kitab suci sebagai implementasi rukun iman. Yang kedua, menunjukkan sikap percaya diri sebagai implementasi dan pemahaman diturunkannya kitab suci. Dan yang ketiga, memahami makna diturunkannya kitab suci. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan beri aku kemampuan untuk beriman kepada kitab Allah. Apakah kalian ingat beriman kepada kitab Allah merupakan salah satu dari rukun apa? Rukun iman. Yang keberapa kira-kira? Ayo kita ingat-ingat. Rukun iman ada 6. Yang pertama kepada Allah. Kedua, malaikat Allah. Yang ketiga, kitab Allah. Yang keempat, nabi dan rasul Allah. Yang kelima, hari kiamat. Dan yang keenam, qada dan qadar. Berarti, beriman kepada kitab Allah adalah rukun iman yang ketiga. Nah, beriman kepada Allah di sini terdapat 2 kata, yaitu iman dan kitab Allah. Apakah kalian sudah tahu apa artinya? Yap, guru akan menjelaskan. Menurut bahasa, kitab artinya buku, tulisan, sedangkan iman artinya percaya atau yakin. Jadi, beriman kepada kitab Allah dapat diartikan menurut istilah sebagai berikut. Kitab Allah adalah kumpulan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi, beriman kepada kitab Allah artinya keyakinan atau kepercayaan di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwa Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Ya, tujuannya adalah menjadikan pedoman hidup manusia agar selamat dan bahagia di dunia dan di akhirat. Paham? Semoga kalian paham. Selanjutnya adalah nama-nama kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat ini diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Masih ingat kalian Nabi Musa? Di mana? Ya, di Mesir. Nah, turunnya di Bukit Sinai, Tur Sina. Kemarin dalam surat At-Tin. Waturi Sinin, dan demi Bukit Tur Sina atau Bukit Sinai. Pada abad 12 sebelum Masehi. Maksudnya sebelum Masehi adalah sebelum tanggal ini. Sekarang kan tahun 2020. Sebelum tahun 1 Masehi, 12 tahunnya sebelumnya. Di Israel dan Mesir. Kita tahu kan bahwa Nabi Musa dulu lahirnya di Mesir menjadi putra angkat Raja Fir'aun. Dia ketika untuk memerangi Raja Fir'aun, dia mendapatkan kitab namanya kitab Taurat sebagai bukti kerasulannya. Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat dan diangkat menjadi nabi yaitu di Bukit Tur Sinai. Menggunakan bahasa Ibrani sebagai pedoman hidup kaum Bani Israel. Isi kandungan kitab Taurat antara lain pertama, kewajiban meyakini keesaan Allah. Hanya Allah yang wajib disembah. Yang kedua, larangan menyembah berhala, apalagi menyembah Fir'aun. Yang ketiga, larangan menyebut nama Allah dengan sia-sia. Maksudnya adalah bersumpah yang sia-sia.
dilarang. Yang keempat, mensucikan hari Sabtu. Yang kelima, menghormati kedua orang tua. Yang keenam, larangan membunuh, tidak boleh membunuh. Yang ketujuh, larangan berzina. Yang kedelapan, larangan mencuri. Dan yang kesembilan, larangan menjadi saksi palsu. Terakhir, larangan mengambil hak orang lain. 10 hal ini disebut dengan 10 perintah Allah. Yang kedua, setelah tadi adalah kitab Taurat, sekarang adalah kitab Zabur atau Mazmur nama lainnya. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad 10 sebelum Masehi di Yerusalem atau Palestina yang perang terus itu aja. Berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas nikmat yang telah dikaruniakannya. Yang berikutnya adalah kitab Injil. Diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam pada abad 1 Masehi. Nah, abad 1 Masehi pada tahun 1 Masehi, yaitu lahirnya Nabi Isa. Berisi perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Petunjuk bagi kaum Bani Israel. Tadi ada 3 kitab ya. Pertama adalah Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa. Ketiganya ini hanya untuk beberapa kaum saja, tidak seluruhnya. Dan ketiganya ini sekarang sudah hilang. Jika ada, itu pun sudah berubah. Bukankah kitab Injil itu kitabnya orang Kristen? Ya benar, kitabnya orang Kristen. Tapi Injil yang sekarang dengan yang dulu sudah berbeda. Injil yang sekarang sudah berubah isinya. Jadi tidak bisa jadi pedoman bagi umat Islam. Tapi tetap kita harus yakin, harus percaya bahwa Allah menurunkan 4 kitab. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang lain sebagai pengetahuan saja, tidak harus diikuti karena kitab yang asli sudah diganti kitab berikutnya. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab kita diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad 6 Masehi, diturunkan di kota Mekah, tepatnya di Gua Hira. Pada saat Rasulullah SAW berhalwat. Berhalwat itu apa? Berhalwat adalah menyendiri. Pada saat itu Rasulullah sebelum menjadi Rasul, dia merasa sedih karena kaum kafir Quraisy melakukan hal yang buruk. Suka judi, suka minum-minuman keras, suka menyiksa yang lemah, dan lain sebagainya. Akhirnya beliau menyendiri di Gua Hira atau berhalwat. Turunnya Al-Quran yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzul Quran. Kita biasanya memperingati di saat puasa Ramadan ya, Cah. Dan turunnya Al-Quran ini menandai bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul, yaitu pada usia 40 tahun. Wahyu pertama saat itu yang turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan wahyu terakhir adalah surat Al-Ma'idah ayat 3 di Jabal Rahmah saat haji wada atau haji perpisahan. Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari atau digenapkan menjadi 23 tahun. Yaitu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Terdiri dari 30 juz, 144 surat dan 6.666 ayat. Al-Quran diturunkan untuk seluruh umat manusia. Ini hal yang berbeda. Tiga kitab yang sebelumnya ditujukan untuk umat tertentu, tetapi Al-Quran ditujukan untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Al-Quran adalah rahmat bagi semesta alam atau rahmatan lil alamin. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Ketika ada kitab Al-Quran, maka kitab sebelumnya sudah tidak terpakai lagi. Berarti diganti oleh Al-Quran. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang membedakannya adalah Al-Quran akan selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir zaman. Tidak akan berubah-ubah. Dari waktu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sampai sekarang, isi Al-Quran pun seperti yang kita baca. Tidak ada yang berubah sama sekali. Nah, anak-anak, lihat perbedaan isi pokok kitab-kitab Allah. Isi kitab Taurat yaitu berisi tentang tauhid atau mengesahkan Allah, berisi tentang tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tuntunan syariat.
Isi kitab Zabur adalah berisi zikir, nasihat, hikmah, makanya disebut tadi nyanyian atau puji-pujian. Isi kitab Injil adalah berisi tentang tauhid, berisi tentang hukum-hukum Allah. Sedangkan isi Al-Quran yang lebih banyak memuat segalanya, berisi tentang akidah, yaitu bagaimana kita berhubungan dengan Allah, ibadah, bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah, muamalah, yaitu bagaimana melakukan hubungan dengan sesama manusia, dengan lingkungan, akhlak, bagaimana kita berperilaku, berisi janji dan ancaman, yaitu janji Allah bahwa apabila kita menjadi orang yang bertakwa, selalu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah, maka janji Allah akan mendapatkan surga, dan ancaman Allah bagi orang yang ingkar, yaitu orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah. Apa ancamannya? Yaitu neraka. Berisi tarikh atau sejarah dari masa lalu, nabi-nabi yang dahulu, umat-umat terdahulu, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, lihat bagian ini kitab-kitab Allah. Allah menurunkan 4 kitab, yaitu Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur kepada Daud alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sekaligus menjadi penyempurna ketiga kitab sebelumnya, dan satu-satunya kitab yang akan dijaga Allah sampai akhir zaman atau sampai hari kiamat. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian adalah kerjakan link yang sudah Bu Guru bagikan di grup WA kelas 5 ya. Nah, mari kita berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Selalu ditunggu supaya menjadi lebih baik. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.